Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, alam kubur adalah awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Mempelajari apa-apa yang terjadi di alam kubur banyak memberikan faedah. Seseorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada nikmat kubur tentu akan berusaha sebisa mungkin selama masih hidup agar menjadi orang yang layak mendapatkan nikmat kubur kelak. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa di alam kubur ada azab kubur juga akan berusaha sebisa mungkin agar terhindar daripadanya. Nah, nikmat dan azab kubur ini adalah perkara gaib yang tidak terindra oleh manusia. Percaya akan adanya alam kubur menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim, dan sumber keyakinan kita akan adanya azab dan nikmat kubur ini adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji tema yang sangat menarik terkait rahasia alam kubur bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih ya, sudah setia menemani kami di pagi hari ini untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara soal alam kubur, iya ini kita sepakat memang tidak terindra oleh manusia. Tapi apa yang kemudian sebelum kita nanti melangkah lebih jauh, apa yang perlu kita ketahui secara mendasar terkait alam kubur ini? Ya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, sebenarnya hidup dan kematian itu dua sisi yang berhadapan, itu seperti halnya dua sisi lain. Jadi ketika ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Nah, di antara hidup dan mati itu, ya maka ada ujungnya sebelum kita pada kehidupan yang baru itu alam kubur. Bagaimana tentang alam kubur ini? Alam kubur ini adalah miniatur akhirat. Ya, dikatakan kuburan itu adalah miniatur akhirat, sehingga apabila dia ringan, dia mudah dan dia tidak bermasalah pada kuburnya, maka berikutnya dia semakin enteng. Tapi kalau dia di kuburnya sudah bermasalah, artinya munkar dan nakir dia tidak bisa menjawab, maka itu sebenarnya ukuran pertanyaan munkar dan nakir itu adalah ukuran kapasitas si mayit. Sekarang dibilang umpamanya adalah marrobuka, siapa Tuhanmu? Itu kalau orang yang biasa bibirnya basah menyebut nama Allah, Allah, maka ketika dia ditanyakan itu udah refleks dia akan menjawabnya. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Orang yang basah membaca sholawat, suka sekali kecintaannya, bahkan rindunya membuat dia sakit, pengen bertemu sama Rasul, ketika ditanyakan, maka pasti refleks dia menjawabnya. Mandinuk, apa agamamu? Maka kalau dia memang setiap hari sholat, dia lakukan, zakat, puasa dijalankan, maka nggak ada yang susah. Sehingga Sayyidina Umar ketika Nabi menceritakan tentang alam kubur ini, ya Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, ketika munkar dan nakir di alam kubur itu bertanya padaku, apakah aku dalam kapasitas seperti di dunia ini? Artinya dilengkapi dengan otak. Kata Rasul, ya seperti itu. Oh kalau gitu aku nggak takut menghadapi munkar dan nakir. Nah ini kan juga sebuah informasi pada ukuran kemanusiaan. Betul. Itu nggak menyedihkan, itu nggak menakutkan, itu bukan momok ketika seorang muslim itu benar melakukannya. Sama saja kita pergi ke satu daerah, ketika lagi pusing, Mbak dari mana, mau kemana? Seperti itu pertanyaan munkar dan nakir gitu. Dan itu pasti ada. Allah ya Rabb. Ya, pasti ada. Dan harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan. Nah, maksudnya begini, apa yang perlu kita persiapkan ya, general saja Pak Kiai, untuk kita maksudnya bisa, ya itu tadi, melewati tahapan alam kubur ini dengan mudah-mudahan bisa lolos dengan baik gitu. Ya, kalau tadi kan saya sudah sedikit mengutip itu, bahwa hanya beberapa yang ditanyakan. Karena itu sudah representasi keseluruhan amalnya.
Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, siapa saudaramu gitu. Ada orang bilang gini, apalin aja kalau cuma 5 pertanyaannya. Tapi kan tidak semudah itu tentu saja ya kan. Apalin aja. Nah, tergantung bagaimana kita kan. Nah, jadi pada saat itu kalau Munkar dan Nakir bertanya, namamu siapa? Maka orang itu nggak bisa dan dia tidak ingat namanya siapa. Saking huru-haranya itu pada saat itu dahsyatnya luar biasa, menyebutkan nama saja dia lupa. Iya. Tapi kalau orang senantiasa menyebut nama Allah, biasa dia tundukkan kepada Allah, dia sujudkan untuk Allah, dia membaca salat kalau Allah. Enggak, kata Sayyidina Umar, aku nggak takut kalau begitu ketemu. Ya, karena sesungguhnya itu sebuah pertanyaan formalistis, sama juga orang mengisi formulir. Yang takut itu kan kalau orang gak tahu cara mengisinya dan tidak tahu menjawabnya. Bahkan ada satu riwayat hadis di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Pertanyaan itu tentang Nabi Muhammad itu bukan man nabiyuk gitu. Siapa nabimu, bukan. Jadi malaikat itu mendatangkan sosok seseorang itu di hadapan kita yang sedang berhadapan itu. Hal anta ta'rif man hadza? Kamu kenal nggak ini siapa? Ya. Kamu kenal nggak ini siapa? Maka orang yang sering menyebut salawat kepadanya, menyebut nama Nabi Muhammad, sholat tidak meninggalkan Nabi Muhammad, dan dia sering menambahkan membaca salawat. Ketika dia melihat situ ada sebuah koneksi rohaniah dan dia mengatakan huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Bisa dia. Kenapa? Orang yang man ahabba syai'a katsura dzikru, orang yang jatuh cinta itu akan menyebut-nyebut namanya. Apa yang dimaksud ketika dia sudah bisa menjawab itu? Nggak ada pertanyaan yang lain, pertanyaan nam sholihan. Tidurlah kau sebagai orang yang soleh. Nah, nanti fi yaumil ba'tsi wan nusur, ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, ditanya berapa lama kau meninggal? Aku baru aja meninggal. Karena dia bermimpi dengan keindahan-keindahan yang banyak, dia nggak merasakan panjangnya itu berapa miliar tahun. Iya. Itu tadi kan. Jadi kecintaan itulah yang harus kita pupuk dari sekarang. Harus kenal sama Tuhan kita, sama Nabi kita gitu. Gimana kita mau ketemu ya, Pak Kiai? Kalau kita aja nggak mau kenal gitu ya. Iya, benar. Masya Allah. Jadi PR kita sekarang ini banyak berarti Pak Kiai ya, di dunia ini untuk mempersiapkan alam kubur ini. Iya. Jembatan untuk nanti bisa melewati alam kubur itu berarti PR-nya banyak ya Pak Kiai? Iya, betul. Salah satunya itu tadi, mengenal Rob kita dan Tuhan kita, Nabi kita, ya, kitab kita, saudara kita. Kalau kemudian kita lalai untuk menghabiskan umur kita itu dengan kelalaian, nggak mau kenal Rob kita, nggak mau kenal kitab kita, Nabi kita, apa yang akan terjadi? Ada sebuah ilustrasi di dalam hadis itu, orang yang meninggal itu, ya, ada orang yang ketika meninggal dia mengatakan qaddimuni, cepet hantarkan aku, cepet hantarkan aku. Kenapa dia nggak mau terlalu lama dibaringkan di rumah itu tamu sehingga melihat, dia nggak mau qaddimuni, cepet. Kenapa? Kenikmatan yang ada di dalam sorga, kenikmatan yang instrumennya itu ada di dalam kubur itu dia sudah lihat, ngapain ini di sini lama-lama, cepet hantarkan aku. Tapi yang lainnya mengatakan lah tuqaddimuni, mau kemana? Aku mau dibawa kemana? Gitu ya? Sehingga dia ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 tahun. Bahkan Firaun itu diabadikan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau bertemu dengan Tuhan itu, dia takut. Baik. Nah, oleh karena itu ya persiapannya memang jadi orang Muslim yang soleh itu sudah maknanya mempersiapkan diri. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh ya Pak Kiai ya. Baik, kita harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.